Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 Sekolah Dasar pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas ide pokok dan kalimat utama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Jadi tiap paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok adalah kalimat yang akan dikembangkan menjadi satu paragraf. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Jadi ini hampir mirip ya. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini ada contoh paragraf. Kita baca dulu ya. Kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak baik, pola makan yang tidak teratur, merokok, dan lain-lain. Setiap manusia berisiko untuk terkena penyakit kanker. Karena di dalam setiap tubuh manusia terdapat sel kanker pasif yang sewaktu-waktu bisa menjadi aktif akibat dari penurunan antibodi yang disebabkan gaya hidup yang tidak baik. Nah, ini kalimat utamanya adalah ini, kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Ide pokoknya sama, kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Karena masalah ini yang akan dikembangkan oleh kalimat penjelas yang banyak ini. Ya. Kita lanjutkan contoh lain. Ya, ini paragraf lain, sudah tidak ada hubungannya dengan paragraf yang tadi. Kita baca ya. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika dia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana dia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Nah, ini kalimat utamanya adalah ini, seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ini kalimat utama, satu kalimat, ya, kalimat utama. Ide pokoknya adalah ujian untuk seseorang. Tapi tetap ada di sini kan, walaupun ini agak beda kalimatnya. Tetap ada di kalimat utama. Ulangi, kalimat utamanya adalah seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Ide pokoknya adalah ujian untuk seseorang. Nah, ide pokok ada di dalam kalimat utama. Nah, kalimat lain ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat-kalimat utama ini. Kita lanjutkan. Kita baca ya. Ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Doa mereka sungguh ajaib jika ditujukan kepada anak-anak mereka. Jika orang tua ingin anaknya menjadi soleh dan baik, maka doakanlah mereka karena doa orang tua adalah doa yang mudah diijabahi. Jika orang tua mendoakan jelek pada anaknya, maka itu pun akan dikabulkan. Jadi, orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Nah, kalimat utamanya ternyata tidak di sini. Tidak di sini. Kalimat utamanya ternyata di sini. Jadi, orang tua mesti berhati-hati dalam mendoakan anaknya. Ini kalimat utamanya. Ide pokoknya hati-hati mendoakan anak. Jadi, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya yang ada di belakang ini, paragraf ini disebut paragraf induktif. Sedangkan yang tadi, yang ini kalimat utamanya ada di depan, disebut paragraf deduktif. Ini kalimat utamanya di depan,
disebut paragraf deduktif. Ini paragraf deduktif, ya, kalimat utamanya di depan. Ini kalimat utamanya juga di depan. Paragraf deduktif. Ini kalimat utamanya di belakang. Akhir kalimat, akhir paragraf disebut paragraf induktif. Kita lanjutkan ya. Orang yang sekali melakukan dosa dan ia enggan bertobat, maka ia akan tergoda untuk melakukan yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Lalu dosa-dosanya itu akan semakin bertumpuk-tumpuk sehingga mengalahkan amal baiknya. Ibarat racun dalam tubuh, dosanya akan menggerogoti kesehatan dari hari ke hari, sehingga tubuhnya kian lemah dan penuh penyakit. Sesungguhnya dosa besar maupun kecil, bila dilakukan secara terus-menerus, akan berdampak sangat buruk bagi pelakunya. Nah, ide pokoknya adalah di sini. Dampak buruk dosa. Ini dampak buruk dosa ya. Kalimat utamanya panjang, tapi ide pokoknya dampak buruk dosa. Ide pokoknya ternyata ada di belakang. Ide pokok ada di belakang, berarti paragraf itu adalah paragraf induktif. Ya. Ulangi, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utama terletak di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ya, sampai sini dulu ya. Jadi kita sudah tahu kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, paragraf deduktif, dan paragraf induktif. Ya, satu kalimat utama dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Ulangi, satu kalimat utama dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Jika kalimat penjelas dulu ditampilkan, baru kemudian kalimat utama, maka disebut paragraf induktif. Jika kalimat utama dulu ditampilkan, baru kemudian kalimat-kalimat penjelas, maka disebut paragraf deduktif. Awas jangan kebolak-balik ya. Ya, sampai sini dulu. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, dan tekan tombol like, dan tulis komentar. Mudah-mudahan selalu ikuti channel Bimbel Pak Tomo. Insya Allah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.